Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Amelia Nur Hasanah. Kami dari kelompok 11 Digital Marketing Universitas Siber Asia yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya, Dwi Putri Kusmayani, dan 3 rekan saya, Putri Alfa Anggara Kasih, Rahadian Arista Nugraha, dan Yulianto Pratama. Izin mempresentasikan artikel yang sudah kami buat yang berjudul Strategi Pemasaran Parfum Mykonos dengan Model Sostak. Profil tokoh dari Mykonos sendiri adalah perusahaan lokal Indonesia yang memproduksi parfum high-end dengan harga terjangkau. Didirikan pada tahun 2019 oleh pemiliknya bernama Arjan William Prenen. Penjualan Mykonos ini sudah menjangkau pasar internasional, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Visi Mykonos adalah menjadi one-stop shop parfum dengan beragam varian. Latar belakang dari kami memilih artikel ini adalah yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan perubahan perilaku konsumen, Mykonos memanfaatkan media sosialnya dan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan parfumnya. Yang kedua, adanya kolaborasi dengan influencer lokal atau selebriti. Mengingat Mykonos ini sudah berkolaborasi dengan influencer Mobile Legends, dan Mobile Legends ini adalah game yang cukup populer di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan Mykonos dapat memperkenalkan produknya secara lebih efektif dan menarik perhatian konsumen, khususnya di kalangan gamer. Yang ketiga, strategi pemasaran yang tepat dan komitmen untuk selalu berinovasi. Mykonos ini selalu memperhatikan tren dan preferensi konsumen, sehingga dapat menciptakan produk parfum yang sesuai dengan selera pasar, khususnya di Indonesia. Kemudian, kajian teoritis, ada model Sostak. Model Sostak adalah alat yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola strategi pemasaran. Model ini terdiri dari 6 elemen utama: situasi, objektif, strategi, taktik, aksi, dan kontrol. Dengan memahami setiap elemen ini, perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan terukur. Yang pertama, situasi. Situasi saat ini menunjukkan bahwa Mykonos berada di pasar yang kompetitif. Dengan banyaknya merek parfum yang sudah ada, penting untuk memahami posisi Mykonos dalam konteks pasar. Data dari Nielsen menunjukkan bahwa 60% konsumen memilih produk berdasarkan rekomendasi dari influencer. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan berkolaborasi dengan influencer, tepatnya influencer gaming yang dilakukan oleh Mykonos ini adalah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan visitabilitas merek. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama dari strategi pemasaran ini adalah untuk meningkatkan brand Mykonos itu sendiri di kalangan gamer dan mencapai target penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan pertama setelah peluncuran kampanye ini. Selain itu, untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan influencer yang relevan. Yang ketiga, strategi. Strategi yang diharapkan adalah fokus pada pemasaran konten yang menarik dan relevan bagi audiens, termasuk pembuatan video promosi yang menampilkan influencer itu menggunakan parfum Mykonos. Yang keempat, taktik. Taktik yang digunakan mencakup penggunaan TikTok untuk menyebarkan konten video serta kampanye dengan hashtag yang menarik. Selain itu, kolaborasi dengan influencer untuk melakukan live streaming saat bermain Mobile Legends dengan menggunakan parfum Mykonos. Yang kelima, aksi. Aksi yang diperlukan termasuk pemilihan influencer itu yang sesuai, produk konten berkualitas tinggi, dan pengaturan jadwal posting yang strategis. Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis terhadap kinerja kampanye untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keenam, kontrol. Kontrol adalah bagian yang sangat penting dalam rangkaian strategi Sostak, karena pada tahap ini, Mykonos dapat menilai dan mengevaluasi apakah langkah-langkah yang telah dilakukan ini sudah efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Eh, izin melanjutkan terkait dengan pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pemasaran daring.
Di sini kita pemasaran daring adalah menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemasaran Mykonos. Menurut laporan dari We Are Social, pengguna internet di Indonesia mencapai 202 juta pada tahun 2023, dengan 95% diantaranya aktif di media sosial. Terus pertama adalah metode yang akan diterapkan adalah pemasaran melalui influencer. Influencer memiliki basis pengikut yang besar dan dapat menjangkau audiens dengan cara yang lebih personal. Dengan demikian, kolaborasi dengan influencer di komunitas Mobile Legends dapat mempercepat proses pengenalan produk Mykonos. Yang kedua, pengguna konten visual yang menarik. Menurut sebuah studi, konten visual dapat meningkatkan interaksi hingga 94% dibandingkan dengan konten teks biasa, berdasarkan HubSpot 2023. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan terkait TikTok Shop. Dalam konteks pemasaran Mykonos, TikTok Shop digunakan sebagai saluran utama untuk menjual produk. Dengan memanfaatkan influencer yang memiliki pengikut di komunitas Mobile Legends, Mykonos dapat mempromosikan produk secara langsung kepada audiens yang relevan. Selain itu, fitur live shopping di TikTok Shop memungkinkan influencer untuk berinteraksi langsung dengan audiens sambil memperkenalkan produk yang dapat meningkatkan rasa urgensi untuk membeli. Penting untuk menciptakan konten yang menarik dan sesuai dengan tren yang ada di TikTok. Misalnya, menggunakan tantangan atau hashtag yang sedang viral dapat meningkatkan visibilitas produk. Yang berikutnya adalah pembahasan terkait Mobile Legends. Kolaborasi dengan influencer dari komunitas Mobile Legends dapat memberikan akses langsung ke audiens yang relevan. Influencer yang memiliki pengaruh besar di kalangan pemain dapat membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas untuk merek Mykonos. Dalam menunjuk Data menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh influencer yang mereka ikuti. Hal ini dikutip dari jurnal Influencer Marketing Hub tahun 2023. Selain itu, pengintegrasian elemen game dalam pemasaran juga dapat meningkatkan keterlibatan. Misalnya, menciptakan kontes atau tantangan yang melibatkan parfum Mykonos dalam konteks permainan dapat menarik perhatian pemain dan mendorong mereka untuk berpartisipasi. Dengan cara ini, Mykonos tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi audiens. Da, eh, Pembahasan berikutnya terkait dengan metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. Menurut Fardiansah, penelitian deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah akun TikTok Shop Mykonos. Dan objek penelitian ini adalah strategi pemasaran Mykonos dengan model Shopstack. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan analisis konten pada akun TikTok Shop Mykonos. Menurut Barrel Zones, dalam bukunya Zugdi 1993, analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa analisis konten adalah teknik penelitian yang berorientasi kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menentukan, menarik kesimpulan dengan melakukan identifikasi pada suatu pesan di media komunikasi yang dilakukan secara objektif, generalis, dan sistematis. Model penelitiannya menggunakan model Shostak. Batasan penelitian yang digunakan yaitu hanya terbatas pada akun TikTok Shop Mykonos selama kurun waktu bulan Juli hingga Desember 2024.
Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan Mas Rahadian. Ya, Mas. Baik, memasuki bab hasil dan pembahasan. Yang pertama kita akan mempresentasikan hasil pembahasan tentang situasi analisis. Jadi Parfum Mechanos ini memanfaatkan perkembangan tren belanja melalui platform online serta memanfaatkan kebiasaan konsumen yang semakin bergantung pada saran dan rekomendasi dari para influencer. Melalui analisis yang mendalam terhadap kompetitor, terlihat bahwa pemanfaatan TikTok Shop serta kolaborasi dengan komunitas gaming masih terbilang minim untuk dilakukan oleh merek-merek lain di industri parfum. Hal ini tentu membuat Mykonos memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Dengan memanfaatkan platform-platform digital yang sedang populer, Mykonos tidak hanya mampu menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan konsumen melalui interaksi yang lebih personal. Karena seperti yang kita ketahui, apabila memasarkan produk melalui live TikTok, itu antara streamer yang sedang live dengan penontonnya, itu ada interaksi yang membuat para pelanggan itu yang ingin membeli produknya lebih tertarik karena lebih dijelaskan lagi tentang produknya seperti apa oleh si streamer tersebut. Lebih lanjut, kolaborasi dengan komunitas gaming juga membuka jalan bagi Mykonos untuk menjelajahi segmen pasar yang mungkin belum banyak terjamah oleh merek-merek parfum lain. Pendekatan ini juga tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan gaya hidup dan preferensi konsumen modern yang seringkali menghabiskan waktu di platform gaming dan media sosial. Jadi secara keseluruhan langkah-langkah yang diambil oleh Mykonos dalam memanfaatkan tren belanja daring dan rekomendasi influencer menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar saat ini serta kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang terus berkembang. Dan ini adalah aspek penting yang dapat menjadi kunci sukses dalam mempertahankan posisi kompetitif di industri parfum yang sudah mulai semakin ketat. Next, Mas. Kemudian yang kedua ada objektif atau tujuan, yang mana tujuan di sini dilihat dengan cara menggunakan metode 5S, yaitu sell atau menjual, serve atau melayani, speak berkomunikasi, save menghemat, dan sizzle meningkatkan daya tarik. Yang pertama menjual, untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% melalui TikTok Shop dalam kurun waktu 6 bulan. Yang kedua ada melayani, yaitu menyediakan pengalaman belanja yang mudah dan menyenangkan melalui fitur interaktif yang ada di TikTok Shop, termasuk live streaming dan respon cepat terhadap pertanyaan konsumen. Yang ketiga ada speak atau berkomunikasi, yaitu membangun komunikasi dua arah dengan konsumen melalui kolaborasi dengan influencer Mobile Legends yang menyampaikan impresi terhadap produk Mykonos. Seperti yang diketahui ya, yang sekarang sedang lumayan viral. Jadi Mykonos itu dia seperti mengendorse seorang live streamer, dan apabila di live stream itu kita sebagai konsumen bisa mengetikkan chat atau bertanya melalui kolom chat yang kemudian langsung direspon oleh si streamer tersebut. Kemudian yang keempat ada save atau menghemat, yaitu mengurangi biaya pemasaran tradisional dengan mengalihkan fokus pada strategi digital berbiaya yang lebih rendah, namun dengan cakupan yang bisa mencakup konsumen yang lebih luas dan terukur. Yang kelima, sizzle atau meningkatkan daya tarik, yaitu meningkatkan daya tarik merek melalui promosi eksklusif seperti edisi parfum yang berkolaborasi dengan influencer Mobile Legends yang menyasar ke penggemar game. Next, Mas. Kemudian yang ketiga adalah strategi. Dari strategi ini yang pertama ada segmentasi, yaitu geografis.
yaitu fokus pada wilayah perkotaan dengan tingkat adopsi teknologi yang tinggi. Kedua ada demografis. Dari demografis ini, Mykonos menargetkan konsumen yang berusia 18 sampai 35 tahun yang sekarang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Gen Z. Kemudian psikografis, yaitu mengidentifikasi konsumen dengan gaya hidup modern, penggemar game, dan penggunaan media sosial aktif. Kemudian ada perilaku, yaitu menyasar pengguna yang sering melakukan pembelian daring dan mengikuti rekomendasi influencernya. Kemudian ada targeting, yaitu prioritas utama adalah pengguna aktif TikTok dan penggemar Mobile Legends. Jadi di sini yang sengaja ditarget oleh Mykonos adalah pengguna aktif TikTok dan juga penggemar Mobile Legends. Kedua, ada kelompok subculture gaming yang memiliki daya beli tinggi dan loyal terhadap produk yang relevan dengan komunitas mereka. Kemudian ada konsumen yang mencari pengalaman belanja yang interaktif dan personal. Kemudian ada positioning. Di sini parfum Mykonos memposisikan sebagai merek parfum lokal yang trendy, modern, dan relevan dengan gaya hidup gamers. Kemudian menonjolkan keunikan produk melalui storytelling yang menghubungkan wangi parfum dengan pengalaman bermain game. Kemudian menggunakan narasi parfum biar tidak bau bawang untuk menarik perhatian audiens Mobile Legends. Next. Yang kemudian keempat adalah taktik. Taktik di sini menggunakan metode 4P yang terdiri dari yang pertama adalah produk, kedua promosi, yang ketiga price atau harga, dan keempat adalah place atau tempat. Yang pertama produk itu adalah mengembangkan edisi khusus parfum Mykonos yang berkolaborasi dengan influencer Mobile Legends dengan aroma yang eksklusif. Di sini Mykonos sengaja membuat satu produk khusus dari Mykonos yang mungkin edisi terbatas untuk khusus penggemar Mobile Legends. Kemudian Mykonos juga menyediakan tester gratis yang bisa diperoleh oleh konsumen tersebut melalui live stream TikTok Shop. Kemudian untuk bagian promosi, yaitu melibatkan influencer Mobile Legends untuk melakukan live stream di TikTok sambil mempromosikan parfum Mykonos tersebut. Kemudian setelah itu dalam promosi dia memberikan donasi langsung kepada streamer Mobile Legends selama live stream yang disertai pesan promosi terkait produk tersebut. Kemudian ada price atau harga. Jadi menetapkan harga kompetitif untuk edisi khusus yang berkolaborasi dengan influencer Mobile Legends dengan opsi diskon eksklusif selama event atau turnamen-turnamen besar. Kemudian adalah lagi memberikan cashback atau kupon belanja untuk pembelian ulang melalui TikTok Shop. Di keempat ada place atau tempat, jadi memaksimalkan TikTok Shop sebagai platform utama untuk penjualan daring, kemudian memanfaatkan jaringan komunitas gamer untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui link afiliasi dan kode referral. Kemudian juga menyediakan produk di e-commerce lainnya seperti Shopee dan Tokopedia untuk mendukung keberlanjutan distribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mbak Putri. Siap. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang kelima, yaitu action. Memberikan donasi langsung kepada streamer Mobile Legends selama live streaming yang disertai pesan promosi terkait produk. Lalu menyediakan pelatihan bagi tim pemasaran dan influencer terkait strategi penjualan melalui TikTok Shop. Lalu yang ketiga, melakukan live streaming TikTok Shop dengan influencer gaming yang berfungsi sebagai demonstrasi produk dan sesi interaksi langsung dengan konsumen. Yang terakhir, yang keenam adalah quality control, yaitu penggunaan dashboard analisis TikTok Shop untuk memantau penjualan, tingkat konversi, dan efektivitas promosi. Dan juga bisa menganalisis metrik engagement seperti jumlah likes-nya, komentar, dan shares pada konten kampanye. Melakukan survei pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap produk dan pengalaman belanja daring mereka. Hasil yang bisa kita peroleh
Yaitu dalam periode 4 bulan pertama setelah peluncuran kampanye di TikTok Shop, kami berhasil mencatatkan peningkatan penjualan yang luar biasa sebesar 25%, yang jelas melampaui target awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, kolaborasi yang dilakukan dengan influencer di bidang gaming telah mencatat rata-rata tingkat keterlibatan engagement rate sebesar 12%, yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang berkisar antara 5 hingga 8%. Yang ketiga, kita berhasil menarik lebih dari 50.000 pengikut baru di akun TikTok Mykonos, yang mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal pengenalan merek kepada publik. Secara keseluruhan, hasil yang dicapai dalam kampanye ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek penjualan, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens melalui konten yang relevan dan menarik. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran parfum Mykonos dengan model SOSTAC yang memanfaatkan influencer dari komunitas Mobile Legends dan platform TikTok Shop sangatlah efektif. Disarankan agar Mykonos terus melakukan analisis dan evaluasi terhadap kampanye pemasaran untuk memastikan bahwa strategi yang ditetapkan tetap relevan, efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian. Langsung ditutup aja ya. Sekian pemaparan materi mengenai strategi pemasaran parfum Mykonos dengan model SOSTAC. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini coba bisa kesimpan nggak ya? Tak lihat dulu ya. Ini aku coba end stream dulu ya biar recordannya kelihatan. Ya, Oke, makasih. Nanti ku kabarin lagi. ya, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas, Mbak.